Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IK 3B kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas Big Data dengan dataset penyewaan apartemen atau hotel di wilayah Malaysia. Mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Dimas Salahuddin absen 8 dan teman saya Haidir Ali absen 7 dan teman saya satu lagi Divanda Firdaus absen 9. Di sini Mas Ali akan menjelaskan tentang keterangan variabel. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang keterangan variabel. Di sini ada variabel lokasi yang memberikan keterangan tentang lokasi tempat properti yang dibangun. Lalu ada price untuk harga dari properti, lalu room, jumlah ruang dalam properti, ada bedroom, jumlah kamar mandi dalam properti, car park atau tempat parkir pada properti, lalu ada properti tipe menerangkan tentang tipe properti, lalu size yaitu luas properti keseluruhan, lalu finishing kondisi furnitur pada pada properti. Lanjut mungkin di sini tentang penjelasan dataset akan dijelaskan oleh Mas Divanda. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dataset dari penyewaan properti tadi yang sudah dijelaskan beberapa variabel oleh Mas Cadir Ali ya. Jadi di sini ada beberapa lokasi yang ditetapkan untuk pembangunan properti, dan di situ tertera untuk harganya, dan di setiap beberapa lokasi itu ada beberapa harga yang terlihat masih kosong gitu. Jadi ini merupakan data kotor yang mungkin masih banyak yang kosong atau datanya masih berupa ada yang harusnya berbentuk angka tapi tertulisnya sebagai string atau teks. Terus itu ada terlihat bagian rooms. Rooms itu ada plus satunya, itu maksudnya di mana ruangannya itu ada plus satu lagi untuk penyewaan tambahan. Kemudian ada beberapa data seperti car parks juga, itu ada beberapa data yang terlihat kosong. Untuk size-nya juga ada bagian stringnya terlihat tulisan build up-nya di situ, dan bagian furnishing juga masih banyak yang kosong. Jadi data ini masih belum bersih atau masih data kotor. Jadi perlu di filter untuk datanya itu biar bisa lebih mudah dibaca dan mudah untuk visualisasi. Mungkin bisa dilanjut untuk hasil data cleaningnya. Nah, selanjutnya ini adalah hasil dari data cleaning yang sudah dilakukan. Jadi terlihat untuk harganya itu sudah diubah dari tadi yang udah tulisannya ringgit Malaysia, ada tulisan nominal uangnya, itu udah dijadikan satu, udah ada di dalam keterangan. Jadi di bawahnya harga itu udah berisi harga dari tiap propertinya. Terus uangannya udah diubah menjadi tadi yang udah plus satu, udah ditambahin. Ukurannya juga udah diubah, tadi ada beberapa tulisan-tulisan yang tidak terpakai. Kemudian untuk furnishingnya juga sudah dibersihkan biar tadi yang data yang mungkin tidak terisi dihilang. Kalau kami itu yang tidak terisi dihilangkan, ada beberapa data yang kosong itu dibuang. Dan kita menambahkan bagian kategori. Di sini ada data klasifikasi untuk properti dan harganya. Jadi untuk setiap properti dibandingkan sama range harganya itu, dibandingkan apakah harga segitu itu termasuk murah, sedang, atau mahal. Mungkin untuk penjelasan langkah-langkah cleaning step ini bisa dijelaskan oleh Mas Ali. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, untuk langkah-langkah cleaning step pertama, cek duplikat dan remove duplikat apabila terdapat data
yang double kita langsung blok, lalu pilih menu data, lalu pilih data cleanup dan pilih cleanup suggestion. Yang kedua, identifikasi tipe data yang sesuai. Seperti pada kolom price semua menggunakan ringgit Malaysia. Kata RM setiap kolom bisa dihapus supaya kita dapat mengetahui tipe datanya. 3. Hilangkan noise. Pada kolom location semua berada di Kuala Lumpur sehingga kata Kuala Lumpur kita bisa hilangkan. Yang keempat, cek missing value dan lakukan treatment. Terdapat data kosong di semua kolom kecuali kolom location. Ini bisa langsung kita delete karena jika ada blank, data akan membuat pengolahan datanya bias. Lalu pada kolom price terdapat beberapa missing value, kita bisa dapat identifikasi terlebih dahulu pada kolom blank. Di data ini masih oke buat implementasi dengan pemusatan data, di mana ada 10 dari 4.814 data, jadi ada sekitar 0,20%, sehingga kolom blank bisa kita isikan dan perhitungkan menggunakan offline pada kolom price dari rata-rata hari. Lalu pada kolom size ini bisa dibuat lebih spesifikasi lagi dan bisa dianggap sebagai satuan. Oleh karenanya satuan ditulis build up, land area, dan SKFT bisa dihapus supaya memudahkan dalam missing value. Tetapi kalau tidak mau dihapus, kita bisa menambahkan kolom nama dengan kolom size tipe. Lalu pada kolom finishing terdapat yang missing. Kita bisa cek bagian kolom agar dapat missing digantikan ke yang paling banyak muncul, yaitu modus. Sehingga sebelumnya kita perlu terlebih dahulu apakah oke untuk diganti. Jika dibandingkan lalu hasilnya oke, maka modus seperti pada kolom modusnya partly furniture. Treatment missing value dengan cara mengidentifikasi ukur proportion masih layak yang diperhatikan atau tidak, dan metode imputasi room, bedroom, dan Carfax bisa dilakukan sebagai angka yang menggunakan median untuk kolom yang missing. 5. Cek tipos data, dan 6. Atur data. Oke, terima kasih Mas Ali. Mungkin langsung saja kita ke Google Colab. Di sini kita menggunakan Google Colab untuk proses running sendiri dari penugasan tersebut. Mungkin akan dijelaskan oleh Mas Dibanda. Oke, terima kasih. Jadi untuk Google Colab sendiri ini kita gunakan untuk menjalankan Apache Spark-nya. Kemudian kita download widget Spark-nya itu dari link yang sudah disediakan oleh Apache Spark-nya. Kemudian ada kode yang di bawahnya itu from pyspark.sql import Spark session, yang dimana itu buat menginisialisasikan Spark biar bisa berjalan di Google Colab ini. Kemudian untuk file path-nya itu ada file path-nya untuk Google Colab-nya. Untuk datanya tadi dimasukkan ke Apache Spark-nya. Kemudian Apache Spark-nya itu dia baca file CSV-nya. Dan terlihat hasil dari skema yang sudah ditampilkan oleh Apache Spark. Nah, itu ada beberapa data yang dimana di situ terdapat location yang berupa string, price yang integer, rooms integer karena itu ada jumlah ruangan, terus bedroom integer karena jumlah ruangan juga, car parking integer, terus property tipenya berbentuk string,
Size atau ukuran dari properti tersebut berbentuk integer, furnishing itu strings karena dia dituliskan sudah difurnish atau belum, terus total propertinya integer dan kategorinya termasuknya string karena mudah, murah, mahal atau sedang. Dan itu ada bawahnya ada data dari yang ditampilkan dari data yang sudah dibersihkan tadi. Lanjut. Oke, Untuk visualisasi data akan dijelaskan oleh Dimas. oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram yang sudah ditampilkan. Di sini akan menampilkan jumlah harga. Jadi harga paling tinggi di sini tuh menyentuh 500 lebih ringgit Malaysia. Lalu untuk jumlah properti berdasarkan jenis properti ini, properti yang paling banyak jumlahnya itu ada di bagian tengah sini, dengan mungkin saya tidak bisa menyebutkan nama dari properti sendiri karena mungkin datanya terlalu banyak dan mepet-mepet, jadi tidak bisa saya baca. Lalu selanjutnya di sini ada harga rata-rata properti berdasarkan lokasi. Jadi dari sejumlah banyak properti sendiri di sini kebanyakan memiliki harga paling tinggi berada di Bukit Kiara dengan harga rata mencapai hampir 5. Lalu yang kedua berada di Country Heights Daman Rasara. Lalu yang ketiga ada di Federal Hill. Oke, lalu untuk yang selanjutnya ini ada jumlah properti berdasarkan kondisi furnitur. Jadi sebanyak 2.500 lebih ini kondisi furniturnya ini partly furnished atau mungkin tidak full furnished, kayak setengah sudah terfurnish. Lalu ada 1.000 lebih sudah full furnished dan kurang dari 500 belum difurnish. Lalu selanjutnya ada harga rata-rata berdasarkan kondisi furnitur. Jadi di sini kondisi yang setengah furnish itu mempunyai harga lebih mahal dibandingkan full furnish dan unfurnished. Lalu di sini selanjutnya ada jumlah properti berdasarkan lokasi dan jenis properti. Jadi di sini jumlah lokasi properti paling banyak itu ada di Mount Kiara dengan nama properti itu kondominium. Di sini karena dia jumlahnya 300 lebih untuk jenis properti pada Mount Kiara. Lalu di sini selanjutnya ada distribusi properti berdasarkan jumlah tempat parkir. Tempat parkir sendiri mempengaruhi distribusi properti. Jadi di sini jumlah properti lebih dari 4.000 itu memiliki dua tempat parkir. Oke, mungkin dari penjelasan yang sudah kami sampaikan ada kekurangan atau tutur kata yang kurang enak didengar. Mungkin dari kita sudahi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.